Okay, Shalom Amazing Church. Let's praise Jesus. Come on. Selangkah demi selangkah ku maju
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk belajar firman Tuhan. Bentuk kami, didik kami Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray. Amen. Judul khotbah saya kali ini adalah God's Appointed Time, atau sabar dan percaya waktu Tuhan. Habakuk 1 ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Satu keadaan ketidakadilan yang dialami umat Tuhan, hukum Taurat ditinggalkan, orang berpaling kepada penyembahan berhala, banyak kekerasan sampai orang tidak berani keluar rumah. Satu keadaan di mana orang jahat menindas orang benar. Keadaan di mana pemerintahannya penuh korupsi dengan pemimpin boneka karena penjajahan dan tidak ada hukum yang adil. Keadaan perekonomian menyedihkan. Ada perbudakan yang memperlakukan manusia seperti binatang. Dan banyak pemimpin bangsa tidak mau kerja, malas-malasan, sibuk pesta, santai dan penyalahgunaan wewenang. Kitab ini nyambung dengan keadaan kita. Sebab kitab ini mengutarakan beberapa pertanyaan mendasar yang ditanyakan semua orang percaya yang berpikir, jika Tuhan baik dan maha kuasa, mengapa orang yang tidak bersalah menderita? Tetapi orang yang bersalah malah bebas. Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu tentang kekacauan yang ada di dalam dunia ini? Mengapa Tuhan izinkan ketidakadilan itu ada? A complaint, satu keluhan. Mengapa Tuhan bertindak terlalu sedikit? Mengapa yang jahat tidak menderita? Tapi Tuhan menjawab Habakuk 1 ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebetulnya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Tuhan memakai cara membangkitkan orang Kasdim atau orang Babilonia, menjawab bahwa orang yang jahat akan menderita, akan dihukum dengan kedatangan Babilonia. Tenang saja, pasti ada balasan untuk mereka yang jahat. Bahkan rencana Tuhan ini dibilang akan membuatmu heran dan tercengang-cengang. Satu rencana yang hebat. Tetapi manusia seringkali terbiasa jago mengeluh. Maka datang kembali keluhan kedua atau second complaint. Tuhan berbuat terlalu banyak. Keputusan Tuhan berlebihan. Mengapa memakai Babilonia yang jahat untuk menghukum dengan kejam? Cara Tuhan mungkin beda dengan pikiran kita, tetapi cara Tuhan pasti lebih baik. Dan cara Tuhan tidak salah dan tidak akan gagal karena Dia Tuhan. Kita mesti belajar untuk tidak mempertanyakan Tuhan. Jangan satu keadaan kita bilang, mengapa Tuhan bertindak terlalu sedikit, tetapi pada waktu lain kita komentar, mengapa keputusan Tuhan terlalu berlebihan. Jangan belajar mengeluh sehingga menunjukkan saudara kurang percaya kepada Tuhan. Seakan kita memberi pernyataan bahwa kita lebih pintar ngatur daripada Tuhan, kita lebih bijaksana daripada Tuhan. Padahal nggak mungkin. Kenyataannya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas pernikahanmu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas bisnismu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas rencanamu dan masa depanmu. Mungkin saudara tidak melihat seperti harapan saudara, tetapi Tuhan bisa pakai Babilonia. Tuhan sedang pakai cara-cara yang saudara pikir itu nggak tepat, itu nggak baik, itu kejam. Tetapi proses yang mungkin nggak enak, itu justru sedang mengerjakan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Mari sabar dan percaya akan waktunya Tuhan.
Sadar bahwa mengeluh aja tidak akan menghasilkan apa-apa. Komplain atas pernikahanmu tidak akan mengerjakan apa-apa. Sibuk mengeluh atas keadaan pekerjaan atau bisnismu tidak akan menambah hasil apa-apa. Perbaiki cara kerjamu, perbaiki sifat dan sikapmu, itu baru usaha dalam memperbaiki yang sudah rusak. Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. For the vision is yet for the appointed future time. It hurries toward the goal of fulfillment. It will not fail, even though it delays. Wait patiently for it, because it will certainly come. It will not delay. Ada God's appointed time, ada waktu Tuhan. Kita harus bersabar. Kabar baiknya waktu Tuhan tidak akan gagal, tidak akan tertunda-tunda. Dan waktu Tuhan atau rencana Tuhan pasti terjadi, pasti digenapi. Apapun kenyataan keadaanmu sekarang, sabar dan tetaplah percaya. Mungkin sekarang belum waktunya, tetapi ada appointed future time. Tetaplah bersikap baik, tetap kerja keras. Mungkin sekarang belum terlihat ada perbaikan dalam pekerjaan, bisnismu, atau dalam pernikahanmu, tetapi ada waktu Tuhan di mana ujung dari cerita kita udah pasti menang. Kita nggak usah pusing dengan cerita di tengah proses. Dan sadarlah, ujung dari cerita sudah ditentukan akhir ceritanya. Kita nggak perlu panik dan stres dengan keadaan sekarang, tapi kita harus belajar sabar dan percaya dengan waktu Tuhan. They are God's appointed times according to God's appointed means to bring about God's appointed ends. Ada waktu yang ditentukan Tuhan untuk maksud tujuan Tuhan untuk mewujudkan akhir cerita dalam rancangan indahnya Tuhan. Dalam masa penantian orang yang benar, walau nggak mudah, tetapi bahaya maut tidak akan menghampirimu. Ketika Yunus masuk dalam proses 3 hari, Yunus keluar baik-baik aja. Tubuhnya semua utuh sehat, tidak ada pembusukan atau tidak ada sakit penyakit. Ketika Abraham menunggu 25 tahun atau Musa menunggu 40 tahun, maut tidak berkuasa atas mereka. Berapa lama ya Tuhan? Tenang aja, ujungnya pasti baik, asal saudara setia kepada Tuhan. Saya ilustrasikan, walau film drama Koreanya udah ancur-ancuran ceritanya, udah kacau semua keadaan, asal penulisnya itu penulis aliran romantis, ya udah tenang aja. Yang hancur akan pulih, yang mati akan kembali, ujungnya pasti manis dan indah. Dan jarang sebetulnya kita pertanyakan, sampai kapan ini drama Koreanya habis? Kita malah menikmati alur ceritanya, kita seru nonton up and down-nya, karena kita tahu akhir cerita pasti bikin senyum. Cuma kita gemes lihat cerita di tengahnya. Ayo sabar dan percaya waktu Tuhan. Apapun kenyataan ceritamu sekarang, tapi itu belum akhir dari ceritamu. Ketika 2 utusan dari Babylon mengunjungi Raja Hizkia dan diperlihatkan ke sekeliling istananya, Yesaya menyadari bahayanya dan bernubuat bahwa suatu hari Babilonia akan mengambil segala sesuatu yang telah diperlihatkan raja kepada 2 orang itu. Pada saat itu Babilonia hanya sebuah kota yang sedang berkembang di sungai Tigris. Gak banyak orang yang pernah dengar tentang mereka. Pada saat itu Babilonia masih terlalu kecil untuk terkesan mirip nubuatan itu. Tetapi dalam masa Habakuk, nubuatan ini sedang mendekati penggenapannya. Dan dapat dimengerti bahwa Habakuk kaget. Habakuk kaget dan kecewa, sampai ia mengeluh bahwa Tuhan bertindak terlalu banyak. Sebab ia tahu bahwa Babilonia memiliki reputasi lebih parah lagi daripada orang Asyur yang telah membuat sirna Israel dan membawa mereka ke pembuangan. Babilonia terkenal kejam, di mana mereka tuh melenyapkan semua jejak kehidupan di tanah di mana bangsa yang mereka taklukkan. Habakuk menyadari bahwa jika orang Babilonia datang ke Yerusalem, maka tidak akan ada apapun yang tersisa. Ini menjelaskan arti perkataan terkenal di akhir kitab ini, Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Seperti inilah keadaan sesudah kunjungan tentara Babilonia, yaitu hancur, habis berarti semua. Sikap Habakuk luar biasa. Dia percaya sama Tuhan. Kalau dia pikir keadaan udah parah, dan dia timbang pasti tambah parah nih hari-hari ke depan. Tetapi dia tetap setia dan percaya. Tuhan berkata bahwa Habakuk tidak akan menghasilkan apapun dengan hanya berdiri di menara pengawas. Ia harus pergi ke jalan-jalan dan menulis dengan huruf yang besar-besar di tembok tentang apa yang Tuhan telah katakan, supaya orang yang lewat dapat membacanya. Habakuk 2 ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk harus memperingatkan umat itu bukan duduk mengambil jarak untuk melihat entahkah Tuhan akan melakukan apa yang janjikan. Tuhan berkata dalam ayat ini bahwa Ia akan melindungi orang yang benar. Mereka akan selamat asalkan mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika Babilonia tiba, di sana kan ada banyak orang yang kehilangan iman akan Tuhan. Karena mereka pikir bahwa Tuhan telah menolak mereka. Kita juga melihat dalam keadaan yang sulit di masa pandemik, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Orang kehilangan iman akan Tuhan. Mereka pikir Tuhan telah mengecewakan mereka. Makanya kita jangan banyak mikir, tetapi tetaplah sabar dan percaya waktu Tuhan. Yang menyelamatkan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus terus memelihara iman. Iman yang terus menerus percaya kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi. Habakuk 2 ayat 4, dan ingatlah, orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Dalam menghadapi masa-masa sulit, kita harus sibuk melakukan kehendak Allah. Karena dengan itu kita akan hidup karena kesetiaan kita kepada Allah. Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Lakukan kehendak Tuhan. Beritahu kepada semua orang yang mengalami masa-masa sulit bahwa Tuhan Yesus sedang mengerjakan sesuatu. Mungkin cara Tuhan gak sesuai dengan pikiranmu, tetapi cara Tuhan lebih baik dari caramu. Cara Tuhan tidak akan gagal. Mari sabarlah dan percaya waktu Tuhan. Beritahu kepada semua orang yang alami masa-masa sulit ini bahwa ada God's appointed time. Ada waktu pilihan Tuhan yang tidak akan terlambat untuk hal baik terjadi atas keluargamu, atas hidupmu, walau apapun kenyataan yang terjadi sekarang. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Beritahu kepada semua orang, justru dalam masa yang sulit harus lebih jaga kesetiaan kepada Allah. Itu yang akan membuatmu hidup dan selamat. With God there is always hope. Selalu ada pengharapan bagi orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Mari cek kondisi imanmu. Apa kabar kondisi iman percayamu kepada Tuhan? Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Mari apapun yang terjadi, jangan mengundurkan diri. Jangan mempertanyakan Tuhan. Walau sedang mengalami masa-masa sulit, tetap jaga iman percaya kita. Kita tahu bahwa orang benar akan hidup karena percayanya. Orang benar akan hidup karena melakukan kehendak Tuhan dan karena kesetiaannya kepada Tuhan.
Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan untuk setiap pribadi, untuk setiap kami yang beribadah Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ada untuk setiap kami. Ajar kami, mampukan kami Tuhan, untuk sabar dan percaya dengan waktunya Tuhan. Ajarkan kami melihat Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Ada pengurapan yang baru untuk kami mengerti God's appointed time. Dan kami percaya kami diperkuat, kami diperteguh, kami dimampukan setia di zaman akhir ini Tuhan. Ada api yang tidak pernah padam, itu tercurah atas setiap kami. Dan kami akan melalui setiap masa-masa sulit, tetapi kami akan melalui bersama Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Karena kami tahu God's favor ada bersama kami, karena Tuhan berjalan bersama kami. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you for watching. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.